Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di kajian Fathul Qorib. Kali ini kita masuk ke bagian tentang arkanus shalah wa sunaniha wa hayatiha. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat sholat ya. Kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat, sunnah-sunnahnya, dan juga hay'ah ini ya gerakan-gerakannya lah ya. Wa arkanus shalah 18 ruknan. Nah, di sini rukun-rukun salat ada 18 rukun. An-niyah wal qiyam ma'al qudrah wa takbiratul ihram, niat dan berdiri bagi yang mampu ya. Dan takbiratul ihram. Nah, ini penjelasannya faslun fi arkanis shalah, ini subbab tentang rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya dan gerakan-gerakannya. Wa taqaddama ma'na shalah lughatan wa syar'an. Wa arkanus shalah 18 ruknan. An-niyah wa hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu fa in kanatis shalatu fardhan wajib niyatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha min subhin aw zuhrin masalan aw kanatis shalatu naflan zata waqtin karatiba aw zata sababin kastisqa wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatul nafliyah. Oke, saya matikan dulu koneksinya. Oke. Ya, jadi ketika sholat baik yang fardu maupun wajib itu kita diharuskan melakukan niat. Ini kita sebelum sholat harus tahu nih sholatnya mau sholat apa. Apakah sholat subuh, sholat zuhur, sholat fardu, atau sholat nafilah ya, atau sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya, jadi ini wajib, ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya al-qiyam ma'al qudrah alaih. Nah, berdiri bagi yang mampu. Fa in ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa syaa wa qu'uduhu muftarishan afdal. Dan jika tidak mampu berdiri maka duduk semampunya ya, sebagaimana dia mau, dan duduknya itu muftarish ya, lebih afdal itu kalau dia melipat kakinya ya, walaupun kalau dibentangkan boleh juga. Boleh ya, boleh dua-duanya. Boleh juga di atas kursi, boleh di lantai. Kaifasya ya, enggak ada pembatasan. Wasalis takbiratul ihram. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Fayatayyanu 'alal qadir an nutqu biha bi ayyaqul Allahu akbar. Falyasih ar-rahman akbar wa nahwuhu. Ya, jadi diwajibkan membaca Allahu akbar, maka tidak boleh membaca yang lain seperti ar-rahman akbar atau Ar-Rahim akbar, itu tidak boleh. Falyasi tidak sah taqdimul khabar ala al-mubtada. Qauli akbarullah. Nah, tidak boleh juga dibalik ya. Akbarullah enggak boleh. Pokoknya lafaznya harus itu, tidak boleh dirubah sama sekali. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyah tarjama bi ayyi lughatin syaa wa la ya'dilu anha ila zikrin akhar wa yajib qarnun niyyah bi takbir wa man Nawawi fakhtaru al-aktifa bi al-muqarana al-urfiyah biasa yuaddu urfan annahu mustahdirun lis-shalah. Dan wajib juga untuk mengikat niat dengan takbir. Jadi takbir itu ya diwajibkan kalau di sini ketika takbir langsung niat ya. Wa man Nawawi, sedangkan Imam Nawawi fakhtaru al-iktifa bi al-muqaranah al-urfiyah bihaisu yu'addu urfan annahu mustahdirun lis-shalah. Sedangkan kalau Imam Nawawi ini mengikatnya dengan adat ya, kebiasaan, bahwa pokoknya ketika mau sholat itu sudah harus dihadirkan niatnya. Nah, dan juga takbiratul ihramnya. Ya, jadi kalau memang ada yang mewajibkan harus ketika takbir itu niat ya, ada yang tidak. Oke. Sebentar nih anak minum susu. Ya. Oke, selanjutnya wa qiraatul Fatihah. Nah, ini qiraatul Fatihah ini ya, bentar ya, Dak. Qiraatul Fatihah ini ya beginilah yang ngajar dari rumah ya.
Fatihah. Nah, jadi ada hadisnya ya. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Maka Fatihah ini hukumnya wajib, rukun ya. Karena hadisnya masyhur dan dilarang untuk tidak membacanya. Wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha wa ruku'. Nah, kemudian ruku', membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ayat-ayat Fatihah, kemudian ruku'. Wa rabi qiraatul Fatihah au badaliha liman la yahfazuha fardhon kanatis shalah au naflan wa bismillahi ayat minha. Kamilah wa man asqata minal Fatihah harfan au tasydida au abdala harfan minha bi harfin lam yasih qiraatuhu wala sholatu in ta'ammada. Ya, jadi jika dia sengaja merubah satu huruf atau mungkin tasydid yang ada dalam Fatihah, maka sholatnya tidak sah ya. Wa illa wajib alaihi i'adatu al-qiraah. Nah, kalau sengaja ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja, maka dia diwajibkan mengulang sholat. Wajibu tartibuha bi yaqra'a ayatiha ala nazumiha al-ma'ruf. Dan diwajibkan membacanya dengan urutan yang sudah ma'ruf, sudah dikenal. Tidak boleh ayatnya dibolak-balik, itu juga tidak boleh. Fa in taqallala zikru baina muwalatiha qata'aha. Nah, apabila terpotong ya, itu maka harusnya diulang lagi. Nah, illa ayatal ka zikru bi maslahatis shalah. Kecuali zikirnya itu berhubungan dengan maslahat salat. Kata min al-ma'mum fi asna'i Fatihati li qiraati imami fa innahu la yaqta' al-muwalah. Kata mim al-ma'mum fi asna'i Fatihatihi. Kata min al-ma'mum fi asna'i Fatihati li qiraati imamihi fa innahu la yaqta' al-muwalah. Wa man jahila al-Fatihata aw ta'azzarat alaihi li'adami mu'allimin masalan aw ahsan ghairaha minal Qur'an wajib alaihi sab'u ayat mutawaliyah iwadun 'anil Fatihah aw mutafarriqah fa in ajaza 'anil Qur'an ata bi zikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha fa in lam yuhsin al-Qur'anan wala zikran waqafa qadra al-Fatihah. Oke, bagaimana jika seseorang tidak bisa membaca Fatihah? Dia tidak mampu, dia tidak ada guru ya, tidak ada guru di tempatnya, dia tidak bisa baca satu huruf pun. Nah, maka bagi yang kalau dia berjemaah ya dia hanya cukup mendengarkan ya. Tapi kalau dia tidak bisa sama sekali, maka dia karena memang tidak bisa ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka dia ini harus melakukan berdiri ya selama-lamanya Fatihah. Jadi dia harus bisa mengira-ngira. Misalkan orang baca Fatihah itu sekitar 2 menit ya, maka dia harus dia harus berdiri selama 2 menit, tidak boleh langsung ruku ya. Wa fi ba'dhin nusakh qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayah minha. Nah, di sini ada juga yang mengatakan bahwa Fatihah itu setelah bismillahirrahmanirrahim, dan bismillah ini dianggap sebagai ayat dari Fatihah. Wal khamis ar-ruku, dan setelah itu ruku. Wa qalu fardihi liqa'imi qadrin ala ruku mu'tadil al-khilfah salim yadayhi wa rukbatayhi ayyanhani bi ghairil inhinas qadra bulughin rohatayhi rukbatayhi. Nah, jadi ruku ini aqallu fardihi liqa'imin qadirin ala ruku mu'tadilil khilfah salimin badai yadaihi rukbatayhi ayan hani begori in khinas qad bulug rohatayhi rukbatayhi. Ya, jadi ini intinya adalah gerakan ruku ya. Lurus, sebisa mungkin lurus punggungnya, dan juga menggunakan tangan sebagai pegangan ke lutut ya, semampunya. Ketika mungkin ada yang sakit ya, tidak mampu, yaitu
sesuai kemampuan. Wa tumaninatu fi warraf'u wal i'tidalu wa tumaninatu fi. Ya, kemudian tumanina ya. Jadi bisa dikatakan berdiam diri sejenak gitu ya, ruku, kemudian raf'u wal i'tidal, diangkat kemudian berdiri lurus. Wa tumanina fi, kemudian diam sebentar. Wa sujud, kemudian sujud. Wa tumanina fi, dan diam sebentar. Wal warada wat'ahuma alaihima fa in lam yaqdir ala hadza ruku' in hana maqdurahu wa auma bi tarfihi wa akmal ruku' taswiyatur raki' zahrahu wa nuqahu bihaisu yasirani ka safhatin wahidah wa nasbu saqaihi wa akhzu rukbatayhi biyadaihi. Jadi seolah-olah ketika ruku itu punggung kita dan kepala kita berada seperti satu halaman yang lurus ya, sebisa mungkin. Kemudian tangan kita memegang kedua lutut kita. Wasadis at-tumaninah. Nah, ini dia tumaninah dari kata sukun, artinya sukun atau berdiam diri, ba'da harokah, setelah bergerak. Ai ar-ruku' wa al-musannif yaj'alu tumanina fil arkan ruknan mustaqilan. Jadi dalam buku ini tumaninah ini adalah rukun yang berdiri sendiri. Ya, jadi ini tidak bisa dipisahkan dan menjadi bagian penting dari salat, merupakan bagian dari rukun. Wa ma sya'alahi an-Nawawi fi at-tahqiq wa ghairul musannif yaj'aluha hay'ah tabi'ah lil arkan. Dan beberapa penulis buku lain tidak menjadikannya rukun, tetapi dia adalah bagian yang tergabung dengan rukun yang lain ya, seperti misalkan sujud tumanina, ruku tumanina. Tetapi di buku ini ya, itu tumanina dijadikan rukun yang berdiri sendiri. Wasabi ar-raf'u, kemudian mengangkat. Maksudnya mengangkat tubuh kita ya, kemudian berdiri lurus. Minar ruku' wal i'tidal qa'iman 'ala al-hay'a allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyam. Kemudian mengangkat ruku, kemudian berdiri lurus ya, 'alal hay'a allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi, sebagaimana posisi sebelum ruku. Min qiyamin qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyam. Ya, kalau yang dia duduk berarti kembali ke posisi duduk, kalau dia berdiri kembali ke posisi berdiri. Atumaninatu fi ay al-i'tidal, yaitu dia berdiam sejenak ya, dalam i'tidal ini berdiam sejenak. Wa tasi'as sujud, kemudian yang kesembilan sujud marratain fi kulli rakaah, dua kali di setiap rakaat. Wa qalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudi minal ard aw ghairiha wa akmaluhu ayukabbiru lihuwihi lisujudi bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatahu wa anfahu. Paling sedikit ya, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudi, itu sebisa mungkin jidat bertemu dengan tempat sujud, baik itu bumi ya, atau dia mungkin di rumah atau mungkin di masjid di lantainya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ayukabbiru lihuwihi lisujudi bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatahu wa anfahu, meletakkan semuanya ya, baik kedua tangannya, kedua lututnya, kemudian sampai hidungnya, semua ditempelkan ke bumi. Ya, jadi kalau kita ambil gerakan minimal itu adalah jidat ketemu lantai. Tetapi yang paling sempurna ya, seperti saya yakin semua juga sudah melaksanakan ini, itu semuanya menyentuh bumi, baik itu kepala, kemudian hidung, kemudian jidat ya, kemudian tangan, kaki, dan lutut. Nah, itu yang paling sempurna. Tetapi kalau kita hanya menyentuhkan jidat ke lantai, itu sudah sah ya, sudah masuk ke rukun. Wal ashiratu tumanina fi, kemudian berdiam diri tumanina. As-sujud ya, bihaisu yanalu mawdi' sujudihi thiqala ra'sih, agar tempat sujud itu merasakan beratnya kepala. Wala yakfi imsas ra'sihi mawdi'a sujudi, dan tidak cukup hanya menyentuhkan kepala ke tempat sujud. Bal yatahamalu bihaisu law kana tahtahu qutnun masalan la naqbas wa zuharu asaru
ala yadin law furidat tahtahu. Nah, seolah-olah kalau ada kapas, di bawahnya itu kapasnya kempes itulah ya. Wazar asaru, dan ada bekasnya. Ala yadin law furidat tahu, dan kalau diletakkan tangan di atas jidatnya itu tangannya berbekas ya. Jadi sebisa mungkin nempelnya ada bekasnya gitulah ya. Wal julusu bainas sajdatain, kemudian duduk di antara dua sujud, wa tumanina fi, dan berdiam sejenak. Wal julus al akhir, dan duduk terakhir, wa tasyahud fi, dan membaca at-tasyahud, wa sholatu ala nabi fi, dan salawat atas Nabi Muhammad. Wal hadi asyar al julus, dan ke-11 itu adalah rukunnya duduk di antara dua sujud, fi kulli rakaat, di setiap rakaat, sawa shalla qa'iman au qa'idan au muttaji'an, baik itu sholat berdiri, duduk maupun tidur ya, itu harus ada duduk di antara dua sujud ya. Kalaupun tidak mampu duduk ya berarti aba-aba saja isyarat ya. Wa qalhu sukunun ba'da harakati a'dha'ih, setidaknya dia berdiam sejenak setelah bergerak. Wa akmaluhu azyada 'ala zalik bidu'a al-warid fi, dan kalau dia duduk aja boleh ya, tidak baca doa, tetapi yang paling sempurna dia membaca doa yang sudah masyhur ya, duduk di antara dua sujud. Falau lam yajlis baina sajdatain bal sara ilal julus aqrab lam yasih. Nah, tetapi kalau dia belum duduk di antara dua sujud, bal sara ilal julus aqrab lam yasih ya, tetapi dia hampir duduk, itu belum sah, harus benar-benar duduk ya. Maka duduk, sujud, duduk dulu baru sujud lagi. Maka memang harus tumanina ya. Ya, saya termasuk yang kurang setuju kalau sholat terlalu buru-buru, pluk-pluk gitu ya, kayak yang sempat viral itu ya. Itu saya pribadi merasa itu sepertinya kurang rukunnya ya. Wasani asyar at-tumanina fi ay al-julus baina as-sajdatain. Tumanina juga di antara duduk di antara dua sujudnya, duduk di antara dua sujudnya tumanina. Kemudian al-julus al-akhir, duduk terakhir, ay allazi yaqubuhu as-salam, yang sebelum salam ya. Wa tasyahud fi, kemudian membaca tasyahud, ay allazi yaqubu ay fi al-julus al-akhir, ya di duduk terakhir kita baca tasyahud. Wa qala tasyahud at-tahiyyat lillahi assalam, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa akmal tasyahud, itu yang singkat ya. Yang paling sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal khamis asyar as-shalah 'alan nabi, kemudian salawat fil julus al-akhir ba'dal faraq min tasyahud, setelah membaca tasyahud kita membaca salawat. Wa qala shalah 'alan nabi Allahumma shalli 'ala Muhammad, yang paling singkat Allahumma shalli 'ala Muhammad. Wa asyara kalamu al-musannif anna sholata 'alal al la tajib wa huwa kadzalik bal hiya sunnah. Ya, itu sama mami. Nah, jadi sholawat ke atas Nabi itu wajib, tetapi ke atas Ali Muhammad itu tidak wajib, itu adalah sunnah. Jadi kalau kita hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad ya itu sudah sah ya. Tapi memang lebih sempurna dibacakan saja semua sampai habis ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, dan seterusnya. Wa taslimal ula, kemudian salam pertama. Wa niyatul khuruj minas shalah, kemudian niat keluar dari sholat. Nah, jadi sambil kita salam, sambil kita tanamkan niat untuk menyelesaikan sholat. Wa tartibul arkan ala ma zakarna, kemudian mengurutkan rukun-rukun sebagaimana telah kami sebutkan. Wa sunanuha qabla dukhul fiha syai'an al-azan wal iqamah. Nah, dan sunnah sebelum masuk sholat itu ada dua, yaitu azan dan iqamah. Wasadis asyar atas 5 al-ula,
Nah, yang ke-16 adalah salam pertama. Wajibu iqamus salam halal qu'ud wa qalu assalamualaikum. Maka yang paling singkat assalamualaikum marwahida sekali saja. Wa akmalu assalamualaikum warahmatullah. Yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah. Marotain yaminan wa shimalan, ya, kanan dan kiri. Oh, jatuh nih. Wasabi asyar niatul khuruj minas shalah. Ya, terakhir adalah niat menyelesaikan sholat. Oke, ini selanjutnya tentang azan ya. Bentar, ini oh, kelewat. Sorry. Oke, berarti saya cukupkan dulu mungkin ya sampai rukun-rukun sholat. Berarti lanjutannya itu ya azan ya, azan dan iqamah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini saya sampai mana tadi ya? Ini kelewatan. Ya teman-teman, mungkin itu saja saya cukupkan. Jadi sholat wajib kita mungkin harus diperbaiki terus ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah wawasan kita tentang seperti apakah rukun-rukun yang masyhur menurut mazhab Syafi'i. Dan mungkin ada yang masih belum kita lengkapi ya, sebisa mungkin kita lengkapi dan sebisa mungkin kita lakukan yang paling sempurna. Jadi tidak hanya sekedar rukun tetapi berusaha memberikan rukun yang terbaik ya, supaya sholat kita juga lebih baik. Karena sebagaimana kita sudah tahu bahwa sholat ini adalah merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sholuhat sholuha sairu amali. Kalau bagus sholatnya, baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya ya. Maka insya Allah kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah juga akan perbaiki hidup kita dan juga ibadah kita yang lainnya akan menjadi lebih baik ya, karena patokannya adalah sholat. Nah, ini tadi kita sampai sini ya, sampai wajib mana tadi? Nah, ini ya, wasunanu qabla dukhul fiha syai'an, dan yang sunnah sebelum masuk itu ada dua, yaitu azan dan iqamah. Wa ba'da dukhul fiha syai'an, dan setelah masuk ke salat itu ada dua, yaitu tasyahud awal dan kunut fi subhi wa fil witri fi an-nisfi tsani min syahri Ramadan. Nah, kemudian ketika sudah masuk salat itu sunnahnya ada dua. Pertama tasyahud awal, kemudian yang kedua kunut ketika subuh ya. Dan juga witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan ya, malam ke-16 itu disunahkan untuk membaca witir. Membaca kunut ketika witir ya. Wa ya'tuhu 15 khosla raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu. Dan hayatuhu apa nih kira-kira nih, saya
as-shalah ya, as-shalah aroda bihayatiha malaysa ruknan fiha wala ba'dun yujabaru bi sujudi sahwi 15 khoslah. Ya, dan gerakan-gerakan ya selain rukun itu ada 15 macam. Ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ya, kemudian mengangkat tangan ketika ruku dan ketika mengangkat dan lain sebagainya. Itu tidak, kalau lupa tidak wajib sujud sahwi, tetapi kalau rukun ya itu maka kita harus sujud sahwi. Watul yamin ala ashimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Watawajjuh, tawajuh ini berarti menghadap ya, menghadap kiblat ya, menghadap. Oh iya, berarti seluruh badan menghadap ya. Walisti'azah, membaca ta'awuz. Wala jahru fi mawdi'i, membaca dengan keras dan membaca dengan sembunyi-sembunyi ketika di pagi hari ya, zuhur dan asar. Kemudian at-ta'min, membaca amin, membaca surat setelah Fatihah, kemudian membaca takbir ya ketika bangun dan bergerak. Itu tidak masuk ke dalam rukun, maka itu hukumnya sunnah dan juga tidak wajib sujud sahwi kalau kita lupa. Ya, oke teman-teman, itu dulu ya. Udah ya. Oh, ini saya lanjutkan ya dikit lagi ya. Wa qalu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbih fi ruku' wa sujud wa wad'ul yadain. Kemudian tasbih ketika ruku dan sujud ya. Kemudian membaca sami'allahu liman hamidah, meletakkan tangan di atas dua paha ya ketika duduk. Yabsutul yusra wa yaqbid al yumna ila al musabbiha fa innahu, kemudian membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan ya. Ini ketika bertasbih. Ini juga semuanya masuk dalam sunnah, tetapi tidak menjadi mewajibkan kita sujud sahwi kalau lupa. Fa innahu yushir biha mutasyahidan wal iftirash fi jamil al jalasat. Kemudian duduk-duduk ya, duduk-duduk yang iftirash, kemudian juga gerakan tangan ketika tasyahud, itu juga merupakan bagian dari gerakan-gerakan hayat ya, yang tidak mewajibkan kita sujud sahwi kalau kita lupa. Wa tawarruk fi al jalsa al akhirah, kemudian duduk tawarruk di duduk terakhir. Wa taslima asaniyah, dan salam kedua. Oke teman-teman, saya cukupkan ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.